Sekitar 1 juta orang Afghanistan diusir dari Iran. Wow, luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang-orang Iran atau pemerintahan Iran begitu teganya dengan saudara-saudara seiman mereka? Orang Afghanistan itu mayoritas beragama Islam. Kenapa ya orang-orang Iran itu tidak peduli dengan saudara seiman mereka, seagama, sealiran? Kenapa mereka nggak peduli? Apa alasannya? Apa alasan Iran mengusir orang-orang Afghanistan itu pergi ke negaranya? Jadi sekarang ini PBB mengatakan kurang lebih jumlahnya 1 sampai 2 juta dan luntang-lantung diurusi oleh PBB. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya segitu teganya Iran? Apa yang mendasarinya? Kemudian ya, berita baru-baru ini Iran belum puas dengan ya kemenangan daripada Israel ya, walaupun kemenangannya nggak begitu telak ya. Sebenarnya kedua belah pihak juga saya melihatnya ada kerugian juga ya, cuman ya ditaksir kerugian daripada Iran itu lebih gede daripada Israel ya. Israel menang tipis ya, nggak terlalu tebal sebenarnya kemenangannya, tapi menang tipis. Dan Iran sekarang ini ya bukan hampir, sudah ya mengalami yang namanya perang saudara, diganggu terus ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, kenapa justru negara-negara yang tertutup ya seperti Iran, Korea Utara, dan lain sebagainya, kalau semakin tertutup maka akan semakin susah majunya. Kita ambil contoh misalnya seperti Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Utara itu tertutup banget ya, mirip-mirip seperti Iran. Makanya Iran dengan Korea Utara itu ya mereka best friend ya, bestie. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa justru negara yang tertutup seperti Korea Utara, Iran, dan lain sebagainya, padahal kan mereka bisa mandiri tuh ya, tapi mereka susah majunya gitu. Ya lebih maju ya negara-negara yang terbuka seperti kita bandingkan misalnya antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Sama-sama merdeka, sama-sama mulai dari nol. Tapi apa? Tapi Korea Selatan lebih maju. Apa alasannya? Karena mereka tidak tertutup. Mereka tidak anti dengan orang yang pindah negara. Itu ya alasannya. Kemudian ya, apa penyebabnya kenapa Iran sekarang ini gencar-gencarnya gitu atau ya melakukan operasi senyap untuk mengincar mata-mata daripada Israel gitu? Kenapa Israel itu begitu lihai gitu mencari mata-mata atau agen-agen Mossad di Iran? Apa alasannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Kenapa Iran itu semakin tertutup atau Korea Utara itu semakin tertutup maka semakin kurang maju atau sangat-sangat tidak maju dibandingkan negara yang terbuka. Kalau kita ambil misalnya contohnya seperti Amerika. Kenapa Amerika sampai sekarang masih bisa berkuasa? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena mereka welcome dengan orang yang pindah negara. Nah, biasanya mereka sangat selektif ya. Mereka menerima orang-orang yang memang berkompeten. Ya, seperti ilmuwan, penemu, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu penemu atau ilmuwan itu diabaikan, maka mereka akan mencari tempat yang di mana mereka dihargai. Seperti Amerika. Amerika itu sangat menghargai yang namanya seorang ilmuwan. Sehingga apa? Sehingga negara mereka itu berkembang pesat. Negara mereka maju. Ya, beda dengan Indonesia ya. Para peneliti, ilmuwan, dan sebagainya biasanya dibully gitu. Mereka dilemahkan dulu ya minatnya. Baru mereka menghabisi ya ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia. Dan ilmuwan yang ada di Indonesia juga biasanya berpikir realistis ya atau berpikir rasional. Ngapain sih saya di Indonesia? Orang saya nggak dihargai kok. Mending saya keluar negeri aja yang lebih dihargai. Gitu ya pemikiran-pemikiran anak muda atau masyarakat Indonesia yang oh, berbakat jadi peneliti, ilmuwan, dan lain sebagainya. Yang punya pengaruh deh ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya akan mencari tempat seperti Amerika. Karena di Amerika itu
Mereka punya hak yang sama untuk meraih mimpi. Mereka punya ya, punya kebebasan ya, atau ya peluang besar untuk apa, untuk berhasil di Amerika. Makanya anak-anak muda banyak yang pergi ke sana dan di Indonesia tinggal orang-orang yang tolol gitu ya. Para peneliti pergi ke luar negeri dan orang-orang yang bodohnya tinggal di Indonesia, tinggal di kampung ya. Ini sangat-sangat memprihatinkan ya, dan itu juga yang dialami oleh Iran ya. Kalau untuk hanya mengandalkan misalnya peneliti-peneliti dari dalam negeri itu nggak cukup. Jadi itu salah satu faktor penyebabnya ya, karena orang-orang ya, orang yang ada di negara Iran atau orang-orang negara tertutup itu mereka punya prinsip, "Kita juga bisa kok tanpa bantuan orang lain." Padahal itu bullshit. Ya, setiap negara itu pasti ada kepentingan masing-masing, ya, saling membantu. Sama seperti Indonesia misalnya, kalau misalnya Indonesia itu tidak impor beras gitu, ya, maka Indonesia akan kekurangan beras. Karena apa? Karena lahan pertanian semakin hari semakin sedikit. Logis kan kalau pemerintah kita itu impor beras? Ya kan? Karena nggak cukup ya, padi-padi di Indonesia itu nggak cukup. Makanya mengimpor beras daripada kelaparan ya kan, karena makanan pokok utama orang Indonesia itu adalah nasi, ya. Jadi ya, kalau saya perhatikan seperti itu guys ya. Kita nggak boleh yang namanya anti terhadap luar, nggak boleh banget ya. Semoga ya yang nonton video ini sadar bahwa kita itu semuanya ketergantungan ya. Nggak boleh misalnya nih, "Oh saya nggak butuh lu, nggak butuh Anda." Ya, nggak boleh seperti itu. Suatu saat pasti ada butuhnya juga ya. Kemudian kenapa orang Afghanistan itu diusir dari Iran? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena mereka menduga bahwa orang Afghanistan ini mata-mata gitu. Orang-orang Afghanistan ini membocorkan rahasianya terhadap Israel. Saya juga bingung ya, bukankah negara Afghanistan atau masyarakat Afghanistan ini mayoritas beragama Islam, kenapa dia tega gitu membocorkan rahasia penting untuk menghancurkan negara Iran? Padahal kan mereka beragama kok. Kenapa ya? Kenapa justru orang yang ya, saya memperhatikan seperti itu guys, orang yang terlalu berlebihan dalam beragama ya, sibuk dengan urusan-urusan ritual, mereka ya biasanya, nggak semuanya tapi ya, biasanya susah dipercaya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata seperti itu kok. Bayangkan ya, orang-orang Afghanistan ini diusir ke negaranya karena apa? Karena dituduh sebagai mata-mata. Ya, itu juga belum terbukti secara ilmiah ya. Apakah itu benar atau tidak? Ya, yang jelas sampai ke lingkaran terdalam daripada Iran itu ada mata-mata Israel. Orang Israel itu terkenal dengan kecerdasannya ya. Mereka menggunakan teknologi ya, menggunakan manusia dan menggunakan teknologi juga ya. Itu kelebihan daripada negara Israel ya. Kemudian ya, baru-baru ini Iran mengatakan, "Kita belum puas dengan perang yang terjadi kemarin. Ayo mulai lagi," gitu, "ayo," gitu. Jadi ini namanya gila perang ya sebenarnya, iya nggak sih? Apakah Israel membalas? Enggak ya saya melihatnya. Bukan berarti saya membela Israel ya. Menurut saya itu negara Israel itu negara yang paling bijaksana seluruh dunia ya. Salah satu negara yang paling bijaksana. Kenapa? Karena mereka punya nuklir, tapi mereka tidak menggunakannya. Kurang dewasa apa coba orang itu? Iya nggak sih? Iya nggak? Mereka punya situs nuklir tapi dirahasiakan dan tidak digunakan kepada orang lain. Kenapa Israel itu punya senjata nuklir? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena ya posisi daripada Israel itu di tengah dikelilingi oleh Liga Arab. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu ya biasa disebut dengan eh, opsi Samson ya. Opsi Samson itu artinya opsi terakhir ya, jurus terakhir. Mereka akan meledakkan bom
nuklir di sana kalau terjadi keadaan yang darurat, ya, itu alasannya. Jadi menurut saya itu Israel ini adalah negara-negara yang sangat-sangat dewasa, ya. Walaupun mereka punya bom nuklir, mereka nggak menggunakan asal-asalan. Kalau kita bandingkan dengan negara lain misalnya, seperti Iran misalnya, ya, apakah Iran akan menggunakan untuk hal-hal yang baik? Ya, itu yang ditakuti oleh negara-negara maju ya. Karena Iran ada rencana meratakan Israel dari peta bumi. Luar biasa memang ya, sangat luar biasa. Nah, alasan selanjutnya misalnya, kenapa Iran itu ya susah majunya gitu, apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena masalah agama ya. Jadi agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, mempengaruhi nilai-nilai akademik sekolah. Kenapa agama itu mempengaruhi? Kenapa agama itu ya sangat berpengaruh terhadap perkembangan SDM? Kenapa? Karena ya banyak aturan-aturan agama itu yang bersinggungan dengan kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Misalnya nih, ya kalau pemuka agama di Konoha mengatakan, "Teknologi haram, pesawat haram." Terus mau ke Arab naik apa? Naik onta? Nggak mungkin kan? Apa naik haji seperti yang viral kemarin ya, dari Jawa Barat, dari Goa ya, terus ujug-ujug tiba di Mekah. Sangat sangat-sangat, tidak bisa diterima dengan akal sehat ya. Tidak hanya akal sehat, akal kambing pun tidak akan bisa ya menerima itu. Agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Nah, sialnya saya melihat agama mayoritas di Konoha dan agama yang ada di Iran itu tidak berorientasi pada teknologi, sains, dan sebagainya, malah menjauhkan. Makanya ya ada istilah haram teknologi. Nggak usah belajar tentang iptek, nanti itu tidak ditanya oleh malaikat. Nggak usah belajar ini dan itu, ya. Nggak usah belajar sains, nanti lu dipanggil ya ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, maka yang ditanya itu bukan tentang sains dan sebagainya. Nah, di situ letak kekeliruannya. Ini yang mempengaruhi kemajuan satu bangsa, ya. Gimana kita berkembang coba kalau agama sudah menentang? Gimana kita mau meneliti coba kalau agama sudah menentang? Ya nggak sih? Jadi bisa saja agama itu biang masalah ketidakmajuan suatu bangsa. Ya, bisa saja. Jangan gitu ya, jangan ngeyel gitu. Mari kita menggunakan akar pemikiran kita. Kalau misalnya mengatakan, "Oh, itu hanya oknum," tapi saya melihatnya enggak kok, enggak oknum ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Rekonoha, salam rasional.